Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini Bu Dini akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Bu Dini mulai saja. Sebelum Bu Dini jelaskan, mari kita berdiskusi sebentar. Bu Dini sudah menyajikan 3 gambar. Nah, pasti kalian tertuju pada gambar yang sebelah kanan. Oke, coba amati gambar yang Bu Dini sajikan. Siapa sih yang tidak mengenal sosok yang Bu Dini tampilkan? Ya, Iqbal Ramadan yang sering bermunculan di layar kaca kalian, bahkan layar lebar. Nah, di sini Bu Dini menyajikan gambar foto Iqbal sewaktu masih bayi, kemudian ketika masih duduk di taman kanak-kanak, dan yang saat ini kalian bisa saksikan di layar TV kalian. Oke, bandingkan keadaan foto-foto tersebut dengan keadaan saat ini. Apa bedanya? Tentu saja ada banyak perbedaan antara saat masih balita dan saat remaja. Di antaranya yaitu tubuh bertambah tinggi dan besar. Itu berarti sel-sel tubuh bertambah banyak. Semakin besar tubuh seseorang, maka semakin banyak sel-sel tubuhnya. Nah, dengan adanya pembelahan sel, tubuh dapat bertambah tinggi dan besar, serta dapat mengganti sel-sel yang rusak. Bahkan dengan pembelahan sel, organ-organ reproduksi juga dapat membentuk sel-sel kelamin atau gamet. Sungguh karunia Tuhan yang sangat luar biasa untuk Mas dan Mbak ya. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan untuk kita. Nah, sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang pembelahan sel? Kemudian ada berapa macam pembelahan sel dan apa fungsi pembelahan sel bagi tubuh kalian? Oke, Bu Dini jelaskan ke slide selanjutnya. Pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses pembelahan sel induk menjadi 2 atau lebih sel anakan. Adapun tujuan dari pembelahan sel yaitu untuk reproduksi atau perbanyakan sel. Nah, di sini ada 3 tipe pembelahan sel. Yang pertama ada amitosis, kedua mitosis, dan ketiga meiosis. Apa yang kalian ketahui tentang amitosis? Ya, amitosis merupakan sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahapan pembelahan, atau biasa disebut dengan pembelahan langsung, atau biasa disebut juga dengan pembelahan biner. Selanjutnya, mitosis. Mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang jumlah kromosomnya sama seperti induknya. Sedangkan kalau meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Yang pertama, Bu Dini menjelaskan tentang amitosis. Amitosis merupakan pembelahan pada sel secara langsung tanpa melalui tahapan pembelahan. Jadi, amitosis ini biasa disebut dengan pembelahan langsung atau biasa disebut dengan pembelahan biner. Contohnya yaitu pembelahan sel pada organisme prokariotik, yaitu pada bakteri. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan kasus Mas dan Mbak harus mencari jumlah bakteri.
Nah, diketahui bakteri mengalami pembelahan setiap 20 menit sekali. Yang ditanyakan berapa jumlah bakteri jika 60 menit. Yang ditanya, jadi di sini jumlah bakteri. Nah, Mas dan Mbak untuk mencari jumlah bakteri, Mas dan Mbak bisa menggunakan rumus 2 pangkat N. Pertama, Mas dan Mbak harus mencari N-nya terlebih dahulu. N yang pertama yaitu waktu yang ditanya dibagi dengan waktu yang diketahui. Jadi 60 dibagi 20 yaitu 3. Tinggal dimasukkan ke rumus aja. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3. Sama dengan 8. Jadi jumlah bakteri saat 60 menit berjumlah 8. Jadi waktu yang digunakan adalah dengan satuan menit. Jadi kalau ditanya, jika ditanya jam, nah Mas dan Mbak harus merubah ke dalam menit terlebih dahulu. Nah, ini ada latihan soal, silakan Mas dan Mbak kerjakan. Diketahui bakteri mengalami pembelahan setiap 30 menit sekali. Berapa pembelahan atau jumlah bakteri jika 2,5 jam? Nah, di sini 2,5 jamnya bisa Mas Mbak jadikan ke menit terlebih dahulu. Kalau sudah dijadikan ke menit, dibagi 30. Nanti ketemu N-nya. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus aja 2 pangkat N. Hasilnya berapa? Nah, selanjutnya yaitu mitosis. Pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang jumlah kromosomnya sama seperti induknya. Jadi, seperti ini. Budini tuliskan, kalau mitosis 2N, nanti hasilnya juga akan 2N. Ini adalah induk, kemudian ini anak. Jadi, anak yang dihasilkan yaitu identik dengan induknya. Nah, di sini pembentukan sel-sel tubuh terjadi melalui pembelahan mitosis. Pembelahan sel mitosis berfungsi memperbanyak sel yang rusak dan memperbanyak sel sehingga sangat berperan dalam proses pertumbuhan makhluk hidup. Nah, di sini ada siklus sel. Siklus sel dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu interfase atau tahap pertumbuhan, kemudian karyokinesis atau tahap pembelahan inti, jadi yang membelah hanya intinya saja. Kemudian yang ketiga yaitu sitokinesis, merupakan tahap pembelahan sitoplasma. Nah, di sini Budini sudah menyajikan gambar tentang siklus sel. Jadi yang pertama ada G1 tahap pertumbuhan, kemudian yang kedua yaitu tahap pembelahan atau replika DNA, selanjutnya yaitu G2 yaitu tahap persiapan sebelum memasuki tahap pembelahan. Nah, di sini ada tahap mitosis, ada profase, metafase, anafase, dan telofase yang akan Budini jelaskan ke slide berikutnya. Nah, di sini tahap interfase dibagi menjadi 3, G1, S, dan G2. G1 merupakan tahap pertumbuhan atau grow, pertambahan jumlah sel, massa sel, dan pembentukan organel sel. Selanjutnya yaitu tahap S, tahap atau biasa disebut dengan tahap sintesis atau replikasi. Nah, pada tahap ini terjadi perbanyakan DNA atau replikasi DNA. Selanjutnya G2 yaitu tahap persiapan atau preparation. Fase G2 ini memasuki fase persiapan sebelum memasuki pembelahan sel.
Selanjutnya, tahap mitosis terdiri atas karyokinesis, yaitu pembelahan inti sel, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma. Terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama yaitu profase. Nah, pada tahap profase ini, benang-benang spindel kromosom terlihat memendek dan menebal membentuk kromatid. Kemudian, kromatid berpasangan membentuk kromosom. Selanjutnya, membran nukleus dan nukleolus sudah mulai menghilang. Selanjutnya, sentriol mengalami pembelahan dan memisah menuju ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya, tahap kedua yaitu tahap metafase, terbentuk benang spindel kromosom yang tampak semakin jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator atau di tengah. Selanjutnya, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada kinetokor yang masing-masing terkait dengan benang spindel. Nah, jadi kinetokor itu yang warnanya hitam kecil ini. Nah, itu yang disebut dengan kinetokor. Selanjutnya yaitu tahap anafase. Nah, di sini tahap anafase, benang-benang spindel sudah mulai memendek, kemudian kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Nah, di sini sudah mulai terjadi proses sitokinesis. Selanjutnya, yang terakhir yaitu telofase, di mana kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid menipis dan memanjang membentuk kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Kemudian terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Kemudian sitokinesis sudah selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, tahap yang terakhir yaitu tahap sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, sebenarnya tahap sitokinesis pada hewan ataupun tumbuhan itu hampir sama. Yang membedakan yaitu kalau di hewan itu ada sentriol, kalau di tumbuhan tidak ada. Nah, yang pertama yaitu pada sel hewan, sitokinesis ini dimulai dengan penggentingan pada bagian tengah membran sel antara 2 kutub. Selanjutnya, penggentingan membran ke dalam merupakan hasil tarikan dari mikrofilamen. Selanjutnya, sitoplasma terbagi menjadi 2 bagian dan terbentuklah 2 sel anakan. Nah, diingat-ingat kalau mitosis jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom dengan induknya. Selanjutnya, yaitu pada sel tumbuhan. Nah, yang pertama, pada sel tumbuhan, vesikel dari aparat Golgi bergabung di tengah sel sehingga terbentuk bidang pembelahan. Selanjutnya, bidang pembelahan akan berkembang menjadi dinding sel baru dan membelah sel induk menjadi 2 sel anakan. Nah, selanjutnya tentang meiosis. Meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya. Diingat-ingat kalau mitosis tadi jumlah kromosomnya yaitu sama dengan induknya, otomatis induk dengan anak itu identik. Sedangkan kalau meiosis dia tidak identik. Jadi jumlah kromosomnya yaitu setengah dari induknya.
Nah, di sini tidak identik. Kemudian, pembentukan sel kelamin atau gunusum terjadi melalui pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis berfungsi untuk pembentukan sel kelamin sehingga sangat berperan dalam proses perkembangbiakan makhluk hidup. Selanjutnya, meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan inti yang menghasilkan 4 anak haploid atau N. Tahap pembelahan sel pertama disebut dengan meiosis 1 dan tahap pembelahan kedua yaitu disebut dengan meiosis 2. Jadi dari sini sudah paham kan ya Mas dan Mbak perbedaan mitosis dan meiosis. Diingat-ingat aja, kalau mitosis sel anaknya mirip dengan induknya, kalau meiosis tidak mirip atau jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Kemudian pada mitosis terjadi pembentukan sel-sel tubuh atau autosom, sedangkan kalau meiosis yaitu pembentukan sel-sel kelamin. Kemudian kalau di mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan, kalau di meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Tahap yang pertama yaitu tahap interfase, sama ada G1, S, dan G2. Jadi kalau interfasenya tuh hampir sama dengan mitosis. Yang pertama yaitu tahap meiosis 1. Nah, di sini ada interfase. Sel mempersiapkan diri untuk membelah secara meiosis. Selanjutnya masuk ke dalam meiosis 1. Nah, di sini meiosis 1 itu terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Yang pertama yaitu profase. Nah, tahap profase ini merupakan tahap terpanjang dibandingkan tahapan meiosis 1 yang lainnya. Jadi, profase ini terdiri atas leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, selanjutnya ke metafase 1 dengan ciri-ciri kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Selanjutnya, masing-masing kromosom akan berikatan dengan benang-benang spindle, seperti gambar seperti ini. Selanjutnya, tahap anafase, kromosom homolog oleh benang spindle ditarik menuju ke arah kutub pembelahan, jadi ditarik ke bagian kutub, sehingga terpisah, dan selanjutnya kromosom bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian membran sel mulai melekuk pada bagian tengah. Nah, pada tahap ini sudah mulai terjadi pembelahan membran sel. Selanjutnya yaitu telofase. Telofase di sini nukleus mulai terbentuk. Nah, di sini selanjutnya terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nah, ini merupakan penjelasan dari tahap meiosis 1. Selanjutnya yaitu tahap meiosis 2. Nah, di sini tahapannya ada profase 2, metafase, anafase 2, dan telofase 2. Nah, dari sel 2 anakan yang tadi yang hasil dari meiosis 1, lanjut kemudian masuk ke profase 1. Nah, di sini masuk ke profase 2. Profase kedua memiliki ciri-ciri seperti ini. Membran nukleus dan nukleolus sudah mulai menghilang, kemudian sentrosom membelah, dan sepasang sentriol memisah menuju ke kutub berlawanan. Jadi akan ke ujung seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu tahap metafase. Setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Selanjutnya terbentuklah benang-benang spindle.
salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya pada bagian kinetokor. Nah, di sini ya, di bagian tengah. Dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Selanjutnya yaitu anafase 2. Spindle sudah mulai menarik kromatid menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Kemudian kedua kromatid bergerak menuju ke kutub yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu tahap telofase. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Kemudian membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Selanjutnya kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Dan yang terakhir, sudah terjadi sitokinesis sehingga menghasilkan 4 anakan yang haploid. Nah, ini merupakan penjelasan dari tahap meiosis 2. Maaf ya, Bu Dini salah ketik. Ini adalah metafase 2, kemudian anafase 2, dan telofase 2. Nah, latihan soal untuk Mas dan Mbak. Apakah perbedaan pembelahan mitosis pada sel tumbuhan dan sel hewan? Jelaskan. Kemudian yang kedua, ketiga, latihan soal. Buatlah tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis. Tambahan lagi yaitu Mas dan Mbak harus cari apa yang Mas Mbak ketahui tentang leptoten, zigoten, kemudian pakiten, diploten, dan diakinesis. Jadi latihan soalnya ada 4, kerjakan di buku kalian masing-masing. Ingat, jangan di lembaran. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau langsung kontak Bu Dini saja. Terima kasih Mas dan Mbak. Maaf apabila Bu Dini ada salah kata. Tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.